Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam sobat ternak, salam inspirasi para peternak. Kali ini Kang Roy lagi di kandang adik Kang Roy, di mana kita nanti akan review bagaimana perawatan, tips dan triknya merawat anakan entok agar gemoy, cepat besar, dan anakan entok yang dipelihara itu mulus-mulus teman-teman. Langsung saja kita cek. Nah, gimana Mas? Halo Mas. Nah, ini kita langsung sama ownernya ini. Ya. Ini penampakan anakan entoknya. Ini usia berapa Mas ini Mas? Usia 2 bulan lebih Mas. Usia 2 bulan lebih. Nah, ini entoknya itu gemoy-gemoy teman-teman dan mulus. Coba Mas dipegang satu aja ini buat contoh biar lebih jelas dulu. Ditaruh aja HP-nya. Nanti malah beli HP lagi ini. Nah, ini kita perlihatkan ya teman-teman. Ini contohnya dan ini real teman-teman. Jadi biar lebih jelas kita perlihatkan. Ini entok jenis apa Mas ini Mas? Ini entok milenial Mas. Ini entok milenial. Ini usia 2 bulanan ya Mas? Ya, 2 bulanan. Badannya itu bulat ya Mas ini? Ya, bulat badannya Mas. Bulat dan mulus. Bisa dilihat ini. Nah, mulus banget. Jelas kan? Sangat mulus teman-teman. Ini untuk perawatannya seperti apa Mas? Kalau perawatan kita pakai ini Mas. Perawatan sehari-hari ini. Kasih air Mas. Kasih air. Buat mandi. Jadi ini tiap hari mandi ya Mas? Iya, tiap hari mandi. Ini untuk mandinya juga di dalam sini Mas? Iya, di dalam sini Mas. Jadi ini untuk entoknya di dalam ruangan ini ya Mas? Nggak di luar, ini ditutup ya kalau sore? Iya, ditutup. Nah, kalau sore ditutup, jadi mandinya juga di dalam. Apa enggak becek Mas ini? Anu Mas, kalau ini pagi sampai sore aja. Kalau malam kita buang Mas. Oh, nah, besok kalau malam baru dibuang. Jadi biar mengantisipasi agar entok tidak masuk angin ya Mas? Iya. Nah, itu caranya ya teman-teman. Ini alasnya pakai apa Mas? Alas kandang? Pasir Mas. Nah, pasir teman-teman. Kalau nggak pasir pasti becek Mas. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini real teman-teman. Jadi kalau pasir itu mudah menyerap basah atau air sehingga tidak becek. Dilepaskan aja Mas. Nah, bisa dilihat entoknya gemoy teman-teman. Ini entok Rambon super ini. Entok Rambon super karena ini perawatannya jos dan akhirnya menghasilkan postur yang bagus, badannya yang cepat besar. Kalau perawatannya seperti ini cepat panen Mas ini Mas. Iya. Ini kira-kira bobot berapa Mas? Bobot 2 kilo ada lah Mas. 2 kiloan. Kemungkinan ya Mas. Belum nimbang ya ini? Belum nimbang. Kemungkinan 2 kiloan. Tapi kalau kelihatannya ada teman-teman. Karena ini gemoy sekali. Jalannya aja gino-gino teman-teman. Ini untuk pakannya Mas. Pakannya apa Mas ini? Menggunakan apa? Pakannya kita pakai campuran Mas. Pakannya campuran. Bisa diperlihatkan Mas? Mas. Nah. Ini pakannya teman-teman. Nah, ini ada pakannya. Nah, ini rahasianya aja di sini Mas. Nah, rahasia di sini teman-teman. Nanti kita buka. Ini bukan roti ya teman-teman. Kita bahas satu persatu dulu. Yang ini Mas, yang di plastik atau di kresek itu apa Mas? Waduh. Nah, ini Mas ada. Nggak ditutup aja dulu Mas biar enak. Nah, ini makan. Nah, nanti habis Mas. Nah, ini teman-teman. Makan lihat keseruannya. Ini belum dijelaskan malah entoknya udah nyerbu. Iya. Nah, ini bisa dijelaskan Mas, ini apa sih untuk rahasianya? Kita bahas racikannya dulu karena rahasianya di toples teman-teman. Iya. Nah, ini Mas. Campurannya simpel aja Mas. Cuman pur sama jagung. Campurannya cuma pur sama jagung. Itu mulai usia berapa Mas? Kalau saya mulai umur 2 minggu. 2 minggu ke atas pakai ini Mas. Jadi kalau seumpama usia di bawah 1 minggu masih full pur? Iya. Full pur sampai 2 minggu. Masih full pur. Purnya pakai apa Mas? Ya seadanya Mas kita. Seadanya. Biasanya apa? Biasanya apa gitu? Kita pakai BR. Kalau enggak 511 seadanya di toko kalau gitu ya. Tapi kalau yang pasti ini usia 2 minggu ke atas pakai ini ya. Iya. Nah, ini jagungnya lembut atau gimana Mas ini? Ya ini termasuknya kasar Mas. Jadi penggilingan satu kali aja ini. Satu kali. Ini dulu belinya agak basah Mas. Jadi penggilingannya nggak bisa maksimal.
Ini beli di toko atau gimana Mas untuk jagungnya? Kalau jagung kita pakai petani sekitaran sini Mas. Jadi belinya di petani sekitar. Ini untuk perbandingannya berapa Mas? Perbandingannya jagung 2 kilo, purnya 1 kilo. Jagungnya 2 kilo, purnya 1 kilo teman-teman. Itu enggak ada campuran lainnya lagi ya Mas? Enggak ada, cuman ini Mas. Nah ini tambahannya. Rahasianya ini teman-teman, belum dibuka. Harganya berapa Mas ini ketemunya? Kalau perbandingan segitu 2:1. Ketemunya anggap aja 10.000 ya Mas. Iya. 10.000. Jagung di sini saya beli itu 4,5. Kalau sama gilingnya itu 5.000 Mas. Jadi harga dari petani itu 4.500. Kalau kita giling sendiri, jadi ketemunya sama gilingnya sudah jadi itu 5.000 per kilo. Ya. Itu ketemunya jadi berapa per kilo kalau digabungkan? Barat aja 3 kilo. Berarti 20 dibagi 3. 20 dibagi 3. 21 bagi 3 itu 7 ribuan. Jadi 6.500 setengah. Ya kurang lebih segitu. Ya. Kurang lebih segitu kalau harganya segitu. Jadi ini lebih enak ya Mas kalau kita tinggal di desa itu langsung dari petaninya teman-teman. Ini apa Mas ini yang di dalam toples ini, penasaran saya juga. Nah ini rahasianya ada di sini teman-teman. Nah, rahasianya di sini. Murah aja ya Mas. Nah ini dia. Ini susu sapi loh Mas ini. Ya. Ini susu sapi, susu kambing ini. Ya. Kita coba-coba lah Mas. Nah ini rahasianya teman-teman ternyata. Nah ini bisa dilihat formula susu ternak Anda. Oh ini ada ayam ya, jadi bisa untuk unggas teman-teman. Nah, ada ayam, sapi. Nah gambarnya ada bebek, tapi tulisannya nggak ada bebek, tapi ada dan lain-lain. Ya. Jadi buat entok bisa ya Mas ini. Bisa Mas ini Mas. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum mengetahui, yang dikiranya Profat itu khusus untuk ruminansia, jadi Profat itu bisa untuk unggas ya Mas. Ya. Bisa banget Mas. Ini harganya berapa Mas? Ini soalnya pakai susu ini. 20.000 Mas. Satu ini. 1 kilo. Iya 1 kilo. Belinya di mana Mas? Kalau di sini toko pakan ternak kemungkinan semuanya ada Mas. Jadi ini ya Mas. Iya. Kalau dulu belinya di mana ini? Kalau ini belinya kita online Mas. Belinya online teman-teman ternyata. Jadi buat teman-teman nanti jangan risau, Kang Roy taruh link deskripsi untuk pembelian di Shopee ya Mas. Iya. Nah tenang aja, nanti cek deskripsi Kang Roy, nanti kita cantumkan. Ini gimana Mas untuk takarannya? Atau dikasihkan ke air minum atau kalau kita pakai kering apa? Campur di sini. Biasanya 1 kali makan itu 1 sendok ini Mas. 1 kali makan 1 sendok susu Profatnya. Ya, jadi sendok. Untuk susu Profatnya itu enggak dicampurkan sekalian di plastik itu Mas? Oh enggak Mas. Oh jadi penaburannya itu setiap makan. Nah. Setiap makan dikasih susu Profat. Nah ini ayamnya. Itu untuk susu Profatnya seperti apa Mas? Cuma langsung ditaburkan atau direbus dulu atau pakai air hangat atau seperti apa? Enggak Mas, kita pakai kering aja Mas ini. Jadi langsung ditaburkan aja gitu Mas. Ditaburkan aja. Nah pemakaiannya 1 sendok. Ini berapa Mas untuk takarannya? Ini untuk berapa ekor yang tadi? Nah, buat 5 ekor ini. Ada 5 ekor. Ini takarannya seberapa? Maksudnya seberapa banyak gitu? Oh, sekali makan dong? Ya sekali makannya. Sekali makan kita pakai ini Mas. Nah, cuma segini Mas ini. Iya. Nah, sekali makan satu ini sama setengah. 1,5 gelas ini ya, untuk 5 ekor. Itu untuk sekali makan ya Mas? Sekali makan. Coba diciduk Mas, seperti apa? Seberapa banyak? Ini kan kau juga penasaran teman-teman. Nah ini kebanyakan ya Mas. Ini jadi ditambah setengah lagi ya? Ya. Segitu teman-teman untuk 5 ekor. Pakannya ini bernutrisi sekali. Ini sampai usia berapa Mas? Ini udah gemoy-gemoy tapi pas pakannya itu masih istimewa lah. Ya semampunya aja Mas. Kalau bisa sampai Mas, bulunya itu mepek. Oh sampai usia 4-5 bulanan lah. Kurang lebih dirian. Iya. Ya sampai kurang lebih dirian pakannya ini teman-teman. Ini gimana Mas, hitung-hitungannya ini gimana? Saya nggak bisa mikir ini. Ya. Ketemu apa enggak gitu, soalnya kan ini pakannya jagung pur atau usia 3 bulan ke atas itu dikasih
pakan alternatif. Biasanya kalau pengen murah lagi kita pakai campuran jagungnya dibanyakin sama ditambah katul mas. Oh, jadi biasanya- nanti ditambah kolaborasi pakannya. Iya. Jadi biar lebih murah ketemunya. Oh, jadi ini nanti semua usia 3 bulan ke atas dimodifikasi lagi mas. Iya. Oh, ternyata enggak cuma ini teman-teman. Ini cuma khusus untuk usia sampai kurang lebih 2 bulan ya mas. Iya 2 bulan lebih. Nah, ternyata seperti itu. Tadi Kang Roy juga kaget teman-teman. Ini pakannya soalnya VIP teman-teman. Tapi nanti ternyata sampai usia 3 bulan tetap ada pur jagung, Ya. namun untuk komposisinya itu berbeda lagi. Iya betul. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi pakan alternatifnya ada nggak mas? Pakan alternatif di situ mas. Bisa disingkirkan dulu mas, nanti habis. Nah, kita lihat teman-teman, pakan alternatif ini juga untuk kita ya mas, pakan alternatifnya. Iya mas. Buat indukan. Sama saja teman-teman, buat indukan juga. Indukannya juga gemoy-gemoy ini teman-teman. Nggak ada penampakannya ini indukannya. Nah, Anggrem semua mas. Nggak pecah. Indukannya sedang mengeram teman-teman. Indukannya sedang mengeram. Ini pakannya luar biasa. Nah ini pakan pakannya. alternatifnya mas. Iya. Nah pakan alternatifnya pakai Azolla. Sudah mas. Ini ukuran berapa mas ini untuk gorong-gorongnya ini? Ini kalau Hampir. nggak salah 90 apa ya? Apa 1 meter. Oh, 1 1 meter. meteran. 1 meteran kelihatannya. Ini buat pakan alternatif setiap hari mas ini. Iya. Pakan alternatif untuk indukan. Anakan Indukan. dikasih atau enggak? Kalau anakan kita belum mas. Karena kan ini anakannya rada bagus lah. Jadi Oh, kita kalau anakannya bagus, jadi belum dikasih pakan alternatif ya mas. ya Jadi fokus ke pertumbuhan dulu karena sudah dipastikan bibit unggul lah. iya betul. Nah itu teman-teman buat persiapan kontes ini kelihatannya. Nah ini Azolla, di sini juga ada Azolla teman-teman. Nah kita perlihatkan. Nah ini dia. Berputar ini mas. Nah ini Azollanya di mana-mana ini di sekeliling rumah. Nah ini Azollanya juga luar biasa teman-teman. Waduh ada Azollanya hijau-hijau. Nah kodok itu hama atau gimana mas? sama itu mas. Nah, kodok itu hama, mengganggu teman-teman. Jadi kodoknya itu membolak-balikan Azolla ya mas. Iya. Sama Bikin pusing itu. makannya akar mas. Oh, membunuh akar teman-teman. Jadi kodok itu membunuh akar Azolla. Tapi kalau Azolla yang dirawat-rawat di sawah itu gimana mas itu menanganinya? Ya nggak tahu ya mas. Ya. Cuman kalau di kolam sepengalaman saya itu mas mati mas kalau dimasukin kodok. Oh, Pasti jadi itu. pasti mengganggu ya teman. Pasti mengganggu. Pasti mengganggu karena memakan akar Azolla sehingga membuat Azolla mati teman-teman. Nah kita kembali ke sana mas. Ini kita lihat bagaimana untuk indukan mas. Kita cek indukannya seperti apa. Ini katanya semua lagi mengeram teman-teman. Banyak yang mengeram. Nah ini loh. Ini entoknya mulus banget teman-teman. Apakah indukannya sudah mulus? Nah tonton sampai selesai teman-teman. Nah ini dia sang pejantannya. Pejantannya juga mulus teman-teman. Nah bisa dilihat. Ini motifnya bagus-bagus mas ini. Iya, alhamdulillah mas. Ada 2 indukan mengeram teman-teman. Nah ada 2 indukan. Ini pejantan usia berapa mas ini? Ini masih 9 bulan 10 bulanan. 9 bulanan. Belum ada 1 tahun. Iya belum ada ini. Belum ada 1 tahun. Nah intoknya gemoy. Dan untuk motifnya bagus teman-teman. Ini juga ada. Ini dragon ya mas ini. Iya ini dragon. Nah pejantannya dragon teman-teman. Pejantannya dragon ini juga gemoy. Ini usianya sama mas ini. Sama ini mas. Sama. Oh usianya sama teman-teman. Nah ini juga ada kolamnya. Jadi buat mandi. Ini kunci biar mulus harus mandi mas ini. Iya. Harus diganti terus mas airnya. Untuk penggantian air berapa hari sekali mas atau berapa minggu sekali? Kalau kita lihat air aja mas, biasanya mentok itu 2 hari mas. 2 hari sekali baru diganti. Iya. Untuk airnya ada campuran apa gitu nggak mas atau murni air bersih? Ini murni air bersih mas. Murni air bersih. Untuk penanganan mas di musim penghujan ini seperti apa? Cuacanya akan ekstrim. Ya. Bagaimana perawatan kesehatan untuk indukan entok maupun anakan entoknya?
Kalau kita pakai anu mas, rebusan jahe. Pakai rebusan jahe. Ya. Ada campurannya lagi atau enggak mas itu? Atau Ada, cukup Mas. jahe saja? Jahe, kunyit. Setelah itu kan rebus. Setelah itu kita masukkan ember, ditambah tetes sama garam. Itu dicampurkan di air minum ya mas? Iya. Nah itu cara tips untuk menjaga kesehatan. Itu untuk lindungan entok saja atau anakan juga mas? Semua keseluruhan mas. Oh, untuk semua kalangan entok lah intinya. Jadi setiap usia sama untuk kesehatannya seperti itu. Untuk pakannya 2 kali sehari mas? Ya 2 kali sehari. Pakannya 2 kali sehari teman-teman. Jadi seperti itu tipsnya. Ini buat rekomen buat subscriber dan teman-teman yang lain para peternak. Ini gimana mas perawatan anakan entok khusus untuk rasu pakan agar entoknya itu gemoy, entoknya itu cepat besar, para peternak cepat panen. Ya, terutama 1 minggu sampai 2 minggu 3 minggu harus full pur mas. Jadi, harus itu wajib itu mas. Wajib bagi seorang peternak usia 1 sampai 3 minggu full pur ya mas. Iya. Kalau di atas 3 minggu pakan bisa dicampur mas. Oh, kalau pakan di usia 3 minggu ke atas itu bebas lah sesuai keinginan para peternak. Kuncinya di 1 sampai 3 minggu mas itu. Iya betul. Nah itu masa starter yang sangat menentukan teman-teman. Selain itu mas, buat bulu entok mulus pakai apa ini? Apakah minyak ikan atau apa gitu? Ya kalau dari dalam ya mas, ya pakai minyak ikan, terus pakan yang bagus kan juga mengaruhi mas. Terus kalau dari luar kita pakai itu tadi mas, kolam. Jadi kalau bisa pakai kolam itu juga membantu ya mas, biar mulus. Dan kalau dari perawatan dalamnya itu terutama langsung pakan juga bisa dari minyak ikan juga. Kalau minyak ikan itu gimana mas? Diloloskan atau dicampur di air minum? Kalau saya pakai simpel aja mas, pakai air minum. Oh, kasih air minum. Iya. Untuk 1 bijinya buat berapa liter mas minyak ikannya? Ya ada itu berapa liter ya? 2 liter, 3 liter ini. 3 liter. Oh ini teman-teman. Ini wadah ini 3 literan. 3 literan untuk 1 biji. 1 biji minyak ikan bisa untuk 3 liter air minum. Jadi irit ya mas. Nah irit, jadi irit. Pakannya itu bener bagus teman-teman, tapi ngirit. Pakannya bagus tapi ngirit karena nutrisinya tercukupi ya mas. Nutrisinya tercukupi sehingga entoknya hemat, makanya itu nggak rakus lah intinya. Selain itu ada lagi nggak mas perawatan khusus yang belum disampaikan gitu? Perawatan khusus apa ya mas? Mungkin tempat mas. Lokasi ya gimana lokasi. Kandangnya terutama di kandang ini seperti apa? Kalau kandang kalau bisa jangan sampai becek mas. Itu kunci utama ya mas. Kandangnya harus kering. Itu berpengaruh pada apa mas? Kesehatan juga ngaruh mas. Terus sama produksi juga ngaruh mas. Kalau kandang becek biasanya ya rada mengurang lah mas. Terus kesehatan sama kerapian bulu terutama. Ya kalau kerapian bulu udah pasti. Kalau becek udah pasti. Ya tahu sendiri lah. Kalau becek ya pasti sudah hancur itu warna bulunya. Nah itu yang terutama ya mas. Jadi untuk utamanya itu harus kandangnya kering agar aman. Nah ini lentonya keluar mas. Enggak apa-apa itu mas. Nah ini juga ada di dalam. Nah nanti berkelahi. Ini yang tua ya mas. Ini Nah ini sebenarnya ayahnya. Ini anaknya ini. Nah ini ayahnya bisa dilihat. Apa? Nah, warnanya sudah hancur teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mengira kalau entok Rambon, kalau peternak bilang ini terahnya mile, terahnya metalik, tapi teman-teman itu lihatnya sudah hancur seperti ini. Kalau warna setiap pergantian atau perubahan usia itu pasti ngaruh ya mas? Iya ngaruh banget. Jadi kalau usianya sudah tua otomatis warnanya juga berbeda, bakal rusak mas. Nah itu teman-teman. Tapi untuk genetiknya itu tidak akan hilang teman-teman. Nah itu perlu diketahui para peternak. Genetik itu sudah bawaan
Iya. Tapi kalau warna itu bisa hilang atau bisa rusak diakibatkan beberapa faktor, terutama dari usia, juga dari untuk faktor kandang. Kalau kandangnya itu dikenakan sinar matahari, nah kandangnya outdoor ya mas. Iya. Kandangnya outdoor itu mudah bulak teman. Bulak bahasa Indonesianya apa? Pudar. Pudar ya. Jadi warna itu gampang pudar. Tapi bisa dilihat ini contoh real teman-teman. Nah, bapaknya seperti ini, anaknya seperti tadi. Iya. Nah, Anaknya yang terakhir nih mas. nah ini anaknya yang jadi pejantan, mulus, dan ini tadi anaknya itu teman-teman ternyata. Tanpa kita sadari teman-teman. Anaknya yang ini ya mas ini. Iya. Nah, anaknya yang ini teman-teman. Bisa dilihat ini calon istimewa mas ini. Ini kalau dijual nggak mas ini? Nah, Ya kalau teman-teman ada yang berminat bisa mas. nah kalau ada teman-teman yang minat ini juga ready. Ini ada berapa jantan betina mas? Jantan 3 ekor, betinanya 2. Jantan 3 ekor, yang hitam 2, sama yang ini ya mas? Iya. Nilai metalik. Yang betina ada 2. Ini kalau dijual juga bisa, tapi kalau harganya nggak cocok ya nggak dilepas gitu mas. Iya. Nah ini karena bagus teman-teman, ini udah pasti kelihatan istimewa. Posturnya bisa dilihat, badannya gemoy, motifnya jos, karena dari usia dini sudah kelihatan. Ini udah nampak usia 2 bulanan. Itu dia ya mas untuk sharing-sharing kita kali ini. Iya. Untuk perawatan anakan entok khususnya. Jadi agar entok itu cepat besar, anakan entok sehat, dan pastinya para peternak itu cepat panen. Iya. Karena kalau entok banyak yang mati itu pasti rugi. Ya betul. Kalau entok banyak yang mati, peternak pasti rugi. Jadi buat teman-teman yang mau beli yang ini teman-teman, mau beli yang ini langsung saja hubungi, silakan langsung dicantumkan mas. Iya. Untuk nomor HP-nya. Nomor HP 089 532 504 6486 mas. Nah itu nomor HP-nya, bisa di WA ya mas? Ya bisa. Nah bisa di WA. Kalau Facebooknya apa mas? Facebooknya Faiz Ahmad Adriansyah. Nah Facebooknya Faiz Ahmad Adriansyah. Nah bisa dicek teman-teman, bisa di follow, dan juga bisa langsung WA atau telepon kalau ingin order yang ini. Nah ini udah dipastikan teman-teman. Nah mulus teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih mas untuk waktunya hari ini, sharing-sharingnya. Dan ini langsung hubungi saja kalau mau order. Terima kasih. Salam sobat ternak, salam inspirasi para peternak.